Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kami dari kelompok Inner Harmony dengan saya Bianisa Hidayat Syifa dengan NIM 184 dan saya Aisyah Azhara Putri Rifani dengan NIM 203. Di sini kami akan menjelaskan materi tentang paradigma kepribadian sehat dan psikopatologi pendekatan humanistik. Happy watching! Baik, di sini kami akan menjelaskan filosofi dari nama kelompok Inner Harmony. Artinya, menekankan pentingnya keseimbangan antara pikiran, emosi, dan tindakan. Kelompok ini berangkat dari gagasan bahwa kesehatan psikologis berasal dari penerimaan diri, kesadaran emosional, dan hubungan sosial yang sehat. Gangguan psikologis dipahami sebagai hasil dari konflik batin atau ketidakseimbangan dalam diri seseorang. Psikologi humanistik. Pengantar psikologi humanistik adalah aliran dalam psikologi yang muncul pada awal tahun 1960-an sebagai alternatif terhadap dua teori dominan sebelumnya seperti psikoanalisis dan behaviorisme. Aliran ini dipelopori oleh tokoh-tokoh seperti Abraham Maslow dan Carl Rogers yang berusaha untuk memberikan pandangan yang lebih positif dan optimis tentang manusia. Kekuatan ketiga Abraham Maslow menyebut psikologi humanistik sebagai kekuatan ketiga atau a third force dalam psikologi. Karena humanistik menawarkan pendekatan yang berbeda dari psikoanalisis, yang cenderung pesimis dan fokus pada konflik bawah sadar, serta behaviorisme yang melihat manusia sebagai makhluk mekanistik yang hanya bereaksi terhadap rangsangan lingkungan. Humanistik menekankan potensi positif manusia dan kemampuan individu untuk tumbuh dan berkembang. Filosofi psikologi humanistik. Filosofi psikologi humanistik berfokus pada potensi baik manusia, keunikan individu, dan pencarian makna hidup, menekankan kesadaran, pertumbuhan pribadi, dan aktualisasi diri, serta menentang pendekatan psikoanalisis dan behavioristik. Kepribadian sehat dalam psikologi humanistik. Dalam pandangan humanistik, kepribadian yang sehat adalah individu yang mampu mengembangkan potensi yang ada dalam diri mereka sendiri, berarti bahwa individu tidak hanya bergantung pada pengalaman masa lalu, tetapi juga aktif dalam belajar dan mengeksplorasi cara-cara baru untuk memenuhi kebutuhan dan mencapai tujuan hidup mereka. Ciri-ciri kepribadian sehat. 1. Aktualisasi diri. Individu yang sehat secara psikologis berusaha untuk mengaktualisasikan diri mereka. Ini berarti mereka berusaha untuk mencapai potensi penuh mereka dan mengekspresikan keunikan pribadi mereka. 2. Menjalani hidup seperti seorang anak. Mereka memiliki rasa ingin tahu yang tinggi dan mampu menyerap pengalaman baru dengan sepenuh hati. Mereka melihat dunia dengan pandangan yang segar dan terbuka. 3. Mencoba hal-hal baru. Individu yang sehat tidak takut untuk mencoba hal-hal baru dan berani mengambil resiko. Mereka tidak terjebak dalam rutinitas yang aman dan nyaman, tetapi berusaha untuk mengeksplorasi berbagai kemungkinan. 4. Memperhatikan perasaan diri. Mereka lebih memperhatikan perasaan dan intuisi mereka sendiri dalam mengevaluasi pengalaman, daripada hanya mengikuti tradisi, otoritas, atau pendapat mayoritas. 5. Kejujuran. Individu yang sehat cenderung jujur dan autentik. Mereka menghindari kepura-puraan dan berusaha untuk menjadi diri mereka yang sebenarnya tanpa berpura-pura atau bersandiwara. 6. Siap menjadi tidak populer. Mereka tidak takut untuk memiliki pandangan yang berbeda dari orang lain, bahkan jika itu membuat mereka tidak populer. Mereka berani berdiri di atas prinsip dan keyakinan mereka sendiri. 7. Memikul tanggung jawab. Individu yang sehat bertanggung jawab atas tindakan dan keputusan mereka. Mereka tidak menyalahkan orang lain atau keadaan atas masalah yang mereka hadapi. 8. Bekerja keras untuk tujuan. Mereka memiliki etos kerja yang kuat dan berusaha keras untuk mencapai apa yang mereka inginkan. Mereka tidak mudah menyerah dan berkomitmen untuk mencapai tujuan mereka. Psikopatologi menurut humanistik. Psikopatologi atau gangguan mental dalam konteks pendekatan humanistik seringkali muncul akibat ketidakmampuan individu untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka atau ketidaksesuaian antara bagaimana mereka melihat diri mereka dan bagaimana mereka ingin dilihat.
Berikut beberapa cara memahami psikopatologi menurut humanistik yang ditandai dengan 1. Incongruence. Incongruence adalah ketidaksesuaian antara realitas diri dan ideal diri. Realitas diri merujuk pada bagaimana seseorang melihat dan memahami diri mereka sendiri, termasuk perasaan, pikiran, dan pengalaman mereka. Sementara itu, ideal diri adalah gambaran tentang siapa mereka ingin menjadi atau bagaimana mereka ingin dilihat oleh orang lain. Dampaknya, ketidaksesuaian ini dapat menyebabkan berbagai masalah psikologis seperti 1. Kecemasan. Ketika individu merasa bahwa mereka tidak memenuhi harapan atau standar yang mereka tetapkan untuk diri mereka sendiri, mereka dapat mengalami kecemasan yang signifikan. 2. Ketidakpuasan. Ketidakpuasan dengan diri sendiri dapat muncul ketika individu merasa bahwa mereka tidak dapat mencapai ideal diri mereka. Ini dapat menyebabkan perasaan rendah diri dan frustasi. Contohnya, seorang individu mungkin melihat dirinya sebagai orang yang tidak percaya diri atau realitas diri, tetapi ingin dilihat sebagai orang yang percaya diri dan sukses atau ideal diri. Ketidaksesuaian ini dapat menyebabkan stres dan ketidakpuasan dalam hidupnya. 2. Frustasi kebutuhan. Frustasi kebutuhan terjadi ketika individu tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar mereka. Menurut teori Maslow, kebutuhan dasar ini mencakup kebutuhan fisiologis, rasa aman, cinta dan afeksi, penghargaan, dan akhirnya aktualisasi diri. Dampaknya, ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan ini dapat menyebabkan gangguan psikologis seperti 1. Perasaan terasing. Individu yang tidak mendapatkan dukungan emosional atau cinta dari orang lain mungkin merasa terasing dan tidak berharga. 2. Gangguan emosional. Ketidakpuasan dalam memenuhi kebutuhan dasar dapat menyebabkan depresi, kecemasan, dan masalah kesehatan mental lainnya. Contohnya, seseorang yang tumbuh dalam lingkungan yang tidak mendukung, di mana cinta dan perhatian tidak diberikan, mungkin mengalami kesulitan dalam membangun hubungan yang sehat di masa dewasa dan merasa tidak berharga. 3. Kurangnya dukungan positif. Kurangnya dukungan positif merujuk pada ketidakmampuan individu untuk menerima dukungan, pengakuan, dan penerimaan dari orang lain, terutama dari orang-orang terdekat. Dampaknya, ketidakmampuan untuk mendapatkan dukungan positif dapat mengakibatkan 1. Rendah diri. Individu mungkin merasa tidak berharga dan kurang percaya diri jika mereka tidak mendapatkan dukungan yang mereka butuhkan. 2. Ketidakpuasan. Lingkungan yang tidak mendukung dapat menghambat pertumbuhan pribadi dan perkembangan diri, menyebabkan individu merasa terjebak dan tidak puas dengan hidup mereka. Contohnya, seseorang yang tidak mendapatkan dukungan dari keluarga atau teman saat menghadapi tantangan hidup mungkin merasa sendirian dan tidak memiliki tempat untuk berbagi perasaan atau pengalaman mereka yang dapat memperburuk kondisi mental mereka. Intervensi dalam pendekatan humanistik. Pendekatan humanistik juga menawarkan berbagai cara untuk membantu individu mencapai kepribadian yang sehat dan mengatasi psikopatologi. 1. Terapi berbasis klien. Terapi berbasis klien yang dikembangkan oleh Carl Rogers adalah pendekatan di mana klien menjadi pusat dari proses terapeutik. Dalam terapi ini, terapis berperan sebagai pendengar yang empatik dan memberi dukungan tanpa penilaian. Prinsip utama 1. Empati. Terapis berusaha untuk memahami pengalaman dari perasaan klien dari sudut pandangan klien itu sendiri. Hal ini menciptakan rasa saling pengertian yang mendalam. 2. Ketulusan. Terapis harus jujur dan autentik dalam interaksi mereka dengan klien, yang menciptakan hubungan yang tulus. 3. Penerimaan tanpa syarat. Terapis menerima klien apa adanya tanpa menghakimi atau memberikan syarat. Hal ini membantu klien merasa aman untuk mengeksplorasi perasaan dan pengalaman mereka. Tujuan dari terapi berbasis klien adalah untuk menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung, di mana klien dapat mengeksplorasi perasaan, pikiran, dan pengalaman mereka. Dengan cara ini, klien dapat menemukan solusi untuk masalah mereka dan mengembangkan pemahaman yang lebih baik tentang diri mereka. 2. Pengembangan kesadaran diri. Pengembangan kesadaran diri adalah proses di mana individu didorong untuk memahami dan menyadari pengalaman serta perasaan mereka. Hal ini adalah bagian penting dari terapi humanistik.
Proses 1. Refleksi diri. Klien diajak untuk merenungkan pengalaman mereka, perasaan yang muncul, dan bagaimana hal-hal tersebut mempengaruhi hidup mereka. 2. Identifikasi perasaan. Klien belajar untuk mengenali dan mengekspresikan perasaan mereka dengan cara yang sehat. Hal ini membantu mereka memahami apa yang mereka rasakan dan mengapa. 3. Menyadari ketidaksesuaian. Dengan memahami diri sendiri, individu dapat mengidentifikasi ketidaksesuaian antara realitas diri dan ideal diri. Hal ini adalah langkah penting dalam mengatasi kecemasan dan ketidakpuasan. Tujuan dari pengembangan kesadaran diri adalah untuk membantu individu menjadi lebih sadar akan diri mereka sendiri, sehingga mereka dapat membuat keputusan yang lebih baik dan lebih autentik dalam hidup mereka. 3. Menciptakan lingkungan yang mendukung. Menciptakan lingkungan yang mendukung adalah aspek penting dalam terapi humanistik. Lingkungan yang positif dan aman sangat penting untuk proses penyembuhan. Karakteristik lingkungan yang mendukung. 1. Aman. Lingkungan harus bebas dari penilaian dan kritik, sehingga klien merasa nyaman untuk berbagi perasaan dan pengalaman mereka. 2. Positif. Lingkungan yang mendukung harus memberikan dorongan dan penguatan positif, membantu klien merasa dihargai dan diterima. 3. Keterlibatan. Terapis dan klien harus terlibat dalam hubungan yang saling mendukung, di mana keduanya merasa dihargai dan didengar. Tujuan dari menciptakan lingkungan yang mendukung adalah untuk membantu individu merasa aman dan nyaman dalam proses penyembuhan. Lingkungan yang positif dapat mendorong pertumbuhan pribadi dan membantu individu mengatasi tantangan yang mereka hadapi. Dan yang terakhir yaitu kesimpulan. Psikologi humanistik memberikan pandangan yang optimis tentang potensi manusia dan menekankan pentingnya aktualisasi diri. Kepribadian yang sehat menurut pendekatan ini adalah individu yang aktif dalam mengembangkan diri, berani mengambil resiko, dan bertanggung jawab atas hidup mereka. Dengan memahami ciri-ciri kepribadian sehat ini, kita dapat lebih menghargai kekuatan dan potensi yang ada dalam diri kita dan orang lain. Pendekatan ini juga mengajak kita untuk melihat manusia sebagai makhluk yang kompleks dan unik, dengan kemampuan untuk tumbuh dan berkembang sepanjang hidup mereka. Thanks for watching guys. See you. Bye bye.